Qatar versus Swiss tuntas tanpa pemenang. Laga Qatar versus Swiss berlangsung di Levi's Stadium, Santa Clara. Swiss memimpin lebih dulu lewat aksi Breel Embolo di menit ke-17. Kemenangan di depan mata harus buyar setelah Qatar mampu menyamakan skor lewat aksi Boualem Choukhi di menit ke-90 plus 5. Skor imbang 1-1 pun menghiasi pertandingan. Hasil ini membuat seluruh tim di grup B meraih 1 poin. Eits, jangan sampai kelewatan. Pembahasan Brazil versus Maroko bakal ditemani Abang Spasi ya. Tidak ada pemenang dalam pertandingan Brazil versus Maroko di Piala Dunia 2026. Kedua tim harus puas dengan skor akhir 1-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion MetLife. Di laga ini Maroko unggul lebih dulu lewat aksi Ismail Saibari. Gol penyeimbang Brazil dicetak oleh Vini Junior. Kedua tim harus puas berbagi 1 poin. Embolo tampil mengesankan untuk Swiss. Breel Embolo kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain yang paling dapat diandalkan Swiss di panggung internasional. Embolo sekali lagi tampil menentukan dan melanjutkan tradisinya mencetak gol di turnamen besar bersama tim nasional. Dengan torehan terbarunya, Embolo kini telah mencetak gol dalam 4 turnamen mayor berturut-turut. Sebuah pencapaian yang menegaskan konsistensi dan pengaruhnya bagi tim. Kesan pertama Timnas Amerika Serikat yang menggoda. Timnas Amerika Serikat membuka Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay. Pasukan Mauricio Pochettino pun memberikan kesan pertama yang menggoda. Timnas Amerika selanjutnya akan menghadapi Australia pada 20 Juni dan Turki pada 26 Juni. Mauricio Pochettino minta timnya langsung fokus, jangan terlena. Mancini kembali tangani Timnas Italia. Roberto Mancini disebut telah meninggalkan Al-Sadd setelah sukses mempersembahkan gelar di Qatar. Mancini dikabarkan telah menerima kesepakatan untuk kembali memimpin Gli Azzurri. Sosok yang membawa Italia menjuarai Euro 2020 itu kini bersiap memulai babak baru bersama tim nasional. Kembalinya Mancini dipandang sebagai langkah penting dalam upaya membangun kembali kekuatan Italia di panggung dunia. Mentalitas Bang Dodo. Cristiano Ronaldo menikmati suasana musim panas di Amerika Serikat sambil menjalani persiapan menuju Piala Dunia FIFA 2026. Di tengah atmosfer turnamen yang semakin memanas, sang kapten Portugal itu tetap menunjukkan ketenangan dan profesionalisme yang telah menjadi ciri khasnya sepanjang karirnya. Meski telah memasuki fase akhir dari perjalanan sepak bolanya yang luar biasa, Ronaldo terus menjaga kondisi fisik dan mentalnya untuk bersaing di level tertinggi. Klose tantang Messi. Miroslav Klose masih memegang rekor gol Piala Dunia dengan 16 gol yang tercipta dalam 4 edisi. Sedangkan Messi cuma berjarak 3 gol dari Klose alias sudah membukukan 13 gol dalam 5 edisi. Klose meyakini Albi Celeste akan mampu berbicara banyak di Piala Dunia 2026 sekaligus membuka lebar-lebar kesempatan bagi Lionel Messi untuk menciptakan rekor gol baru turnamen. Pepe siap berjuang bersama Mourinho. Pepe membuka peluang untuk kembali ke Real Madrid setelah namanya dikaitkan dengan kemungkinan bergabung ke dalam staf kepelatihan Jose Mourinho. Mantan bek tangguh Los Blancos itu mengaku belum ada kesepakatan atau keputusan yang telah dibuat. Namun ia menegaskan bahwa dirinya selalu siap jika dibutuhkan oleh Los Blancos. Carvajal jadi target ambisius Como.
Como kembali menunjukkan ambisi besarnya di bursa transfer musim panas ini. Cesc Fabregas dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah mengejutkan dengan mendatangkan Dani Carvajal dari Real Madrid. Bek kanan berpengalaman asal Spanyol tersebut dinilai sebagai sosok ideal untuk membawa mental juara dan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. Bagi Como, transfer ini bukan hanya soal kualitas di lapangan, tetapi juga pernyataan bahwa mereka siap bersaing dan membuat gebrakan di sepak bola Eropa. Rodri bukan prioritas Madrid lagi. Kabar kepindahan Rodri ke Real Madrid tampaknya tidak akan menjadi kenyataan musim panas ini. Manajemen Los Blancos dikabarkan telah memutuskan untuk tidak melanjutkan pengejaran terhadap gelandang Manchester City tersebut. Fokus Real Madrid kini beralih ke target lain yang dianggap lebih realistis untuk memperkuat skuad musim depan. Gelandang peraih Ballon d'Or itu akan menentukan apakah menerima kontrak baru dari City atau menunggu hingga kontraknya berakhir pada 2027. Bernardo, pemain yang tak pernah absen. Bernardo Silva terus membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain paling konsisten di dunia. Sejak bergabung dengan Manchester City pada 2017, gelandang asal Portugal itu hanya menghabiskan sekitar 63 hari di ruang perawatan dalam kurun waktu hampir 9 tahun. Statistik tersebut menunjukkan profesionalisme, kebugaran, dan dedikasi luar biasa yang dimiliki Bernardo. Tak heran jika ia disebut sebagai salah satu pemain yang paling diandalkan di setiap tim yang dibelanya. Yaya Toure resmi jadi nahkoda Slovan Bratislava. Yaya Toure resmi memulai babak baru dalam karir sepak bolanya. Legenda Manchester City dan Barcelona itu telah menandatangani kontrak sebagai pelatih baru Slovan Bratislava, menandai langkah pertamanya sebagai manajer tim utama. Langkah ini menjadi awal dari perjalanan baru setelah bertahun-tahun sukses sebagai salah satu gelandang terbaik di generasinya. Yaya kini siap menghadapi tantangan baru dari pinggir lapangan dengan membawa visi dan pengalamannya ke dunia kepelatihan. Modric menuju babak terakhir karirnya. Luka Modric dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri karir sepak bolanya setelah Piala Dunia 2026. Legenda Kroasia itu belum mengambil keputusan final, tetapi turnamen terbesar dunia bisa menjadi panggung terakhirnya sebagai pemain profesional. Setelah lebih dari 1 dekade penuh kesuksesan, Real Madrid sendiri disebut siap menawarkan peran kepemimpinan kepada sang legenda ketika ia memutuskan gantung sepatu. Sebagai bentuk penghormatan atas kontribusinya yang luar biasa di Santiago Bernabeu. Tawaran fantastis Rafael Leao dari Galatasaray. Perburuan Rafael Leao semakin panas jika sebelumnya Arsenal dan Manchester United disebut sebagai kandidat terkuat. Kini Galatasaray muncul sebagai pesaing tak terduga dalam perebutan bintang AC Milan tersebut. Klub raksasa Turki itu dikabarkan siap mengajukan paket finansial yang sangat menggiurkan untuk meyakinkan Leao dan mengalahkan para peminat dari Premier League. Galatasaray tidak datang hanya untuk meramaikan persaingan, mereka datang untuk memenangkan perlombaan. AC Milan lebih dekat pekerjakan mantan pelatih MU. Spekulasi siapa manajer baru AC Milan untuk musim depan memasuki babak baru. Rossoneri dikabarkan semakin dekat untuk menjadikan Ruben Amorim sebagai manajer baru mereka. Menurut laporan Romano, AC Milan benar-benar serius ingin mempekerjakan Ruben Amorim. Mereka menilai Amorim adalah salah satu pelatih muda terbaik di Eropa saat ini. Proses pembicaraan ini dikabarkan masih berada di tahap awal, namun Amorim dikabarkan cukup antusias dengan kans untuk menangani Milan di musim panas ini.
Real Madrid tidak tutup pintu Luka Modric kembali. Dengan pensiun yang semakin dekat, salah satu kemungkinan bagi Luka Modric untuk terus beredar adalah kembali ke Real Madrid dalam kapasitas non-pemain. Meskipun belum ada diskusi formal yang dilaporkan, baik klub maupun Modric secara konsisten menyatakan ikatan kuat yang tetap ada di antara mereka. Dan pintu terbuka untuk kepulangannya di masa depan jika ia memutuskan untuk gantung sepatu dalam beberapa minggu mendatang. Everton ambil langkah pertama untuk rekrut Harry Wilson. Everton dikabarkan telah memulai pembicaraan untuk mendatangkan Harry Wilson dari Fulham dengan status bebas transfer di musim panas tahun ini. Ketertarikan pada Harry Wilson muncul ketika Everton berupaya membangun momentum dari musim pertama yang menjanjikan di Hill Dickinson Stadium. Di bawah arahan David Moyes, The Toffees berhasil finish di posisi ke-13, hanya terpaut 4 poin dari 8 besar. Tottenham siapkan tawaran untuk rekrut Cody Gakpo. Tottenham Hotspur dilaporkan sedang mempersiapkan tawaran besar untuk merekrut penyerang Liverpool Cody Gakpo di musim panas tahun ini. Tottenham saat ini memimpin persaingan karena mereka bersiap untuk mengajukan tawaran resmi senilai 60 juta pound sterling untuk menyelesaikan transfer tersebut. Akan menarik untuk melihat apakah klub London Utara itu akhirnya berhasil membujuknya untuk meninggalkan Anfield di jendela transfer musim panas tahun ini. Fabio Vieira berpeluang tinggalkan Arsenal. Fabio Vieira berpotensi melanjutkan karirnya di Nottingham Forest pada musim panas ini. Klan Arsenal tersebut dikabarkan telah menjadi subjek tawaran senilai 28 juta euro dari klub Premier League itu setelah tampil impresif selama masa peminjaman bersama Hamburg SV musim lalu. Bersama Hamburg, pemain asal Portugal itu mencatatkan 7 gol dan 5 assist dari 29 pertandingan liga, sekaligus membantu mengangkat kembali nilai pasarnya. Ibrahimovic nantikan penampilan Lamine Yamal. Mantan striker Barcelona Zlatan Ibrahimovic mengakui bahwa Lamine Yamal adalah pemain yang paling ia nantikan penampilannya di Piala Dunia 2026. Lamine telah membawa Barcelona meraih 2 gelar La Liga berturut-turut dan ia telah menjadikan mereka kembali sebagai pesaing di Eropa. Lamine Yamal adalah pemain spesial. Dia adalah pemain yang membuat Anda rela membayar tiket yang sangat mahal. Pemain yang membuat Anda datang ke stadion. Dan berkat dia, Anda dapat menikmati pengalaman tersebut, kata Zlatan Ibrahimovic. Langkah Barcelona permanenkan Joao Cancelo terhambat. Joao Cancelo tampil impresif selama masa peminjamannya di Camp Nou. Situasi ini membuat Hansi Flick sangat berambisi untuk mengamankan servisnya secara permanen. Namun untuk mempermanenkan Cancelo, Barcelona harus menunggu situasi dari Al Hilal selaku tim pemilik Cancelo. Hubungan pelatih Al Hilal, Simone Inzaghi dan Cancelo dikabarkan merenggang. Dan pelatih asal Italia tersebut secara aktif sedang berupaya untuk melepas Cancelo di jendela transfer mendatang. Barcelona ajukan tuntutan terhadap Florentino Perez. Dalam perkembangan penting, FC Barcelona secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah mengambil langkah pertama untuk mengajukan gugatan terhadap Presiden Real Madrid Florentino Perez. Hal ini terjadi setelah komentar merendahkan yang dilontarkan oleh kepala Los Blancos kepada Barca. Barca telah mengkonfirmasi bahwa tim hukum mereka sedang mempelajari langkah selanjutnya terhadap Perez setelah komentarnya, dan kini telah mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan gugatan. Rafael Leao ungkap rasa hormat kepada Ronaldo.
Di tengah segala kabar soal masa depannya di AC Milan yang masih simpang siur, Rafael Leao justru memilih berbicara soal mimpi terbesarnya sebagai pesepak bola dan sosok yang paling menginspirasinya. Saya pikir memenangkan Piala Dunia adalah pencapaian tertinggi setiap pesepak bola. Cristiano Ronaldo adalah idola dan akan selalu begitu. Ia akan menjadi idola bagi anak-anak saya juga, dan ia adalah idola bagi adik saya juga, ujar Leao. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!